Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syar'i. Definisi hukum syar'i. Ulama ushul fikih berpendapat bahwa hukum syar'i adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iktidak atau tuntutan, tahyar atau pilihan, atau wad'i ketentuan yang ditetapkan. Sifat-sifat dari perbuatan mu'alaf yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hukum taklifi merupakan hukum yang dibebankan kepada orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan. Para ulama ushul fikih mendefinisikan hukum taklifi sebagai kitab syar'i yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara perbuatan dan meninggalkannya. Hukum taklifi dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu ijab, nad, ibahah, karohah, dan tahrim. Ijab atau wajib. Ijab adalah hukum yang mengandung perintah untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Hukum wajib dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ditinjau dari segi pelaksanaannya, ditinjau dari segi orang yang dibebani hukum tersebut, ditinjau dari kuantitasnya, ditinjau dari segi kandungan perintahnya. Nad atau sunnah. Hukum sunnah adalah bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Para ulama usul fikih membagi madhub nad menjadi 3 bagian, yaitu sunnah muakkadah, sunnah ghairu, sunnah azaidah. Tahrim atau haram. Tahrim adalah bila dilakukan akan mendapatkan dosa atau siksaan, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Ada beberapa contoh tahrim. Haram li zatihi, haram li ghairi zatil ardi. Ibahah atau mubah. Ibahah adalah hukum yang mengandung kebebasan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Mubah artinya yang mukallaf diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Dalam hal mubah tidak ada kaitannya dengan dosa atau pahala. Karohah atau makruh. Makruh adalah hukum yang menunjukkan larangan tetapi bukan suatu keharusan. Ada beberapa macam makruh, antara lain makruh tanzih, makruh tahrim, darul aula. Adapun bentuk hukum taklifi menurut ulama Hanafiyah ada 7 macam, antara lain fardu, ijab, nad, ibahah, karohah tahrimiyah, tahrim. Hukum wad'i. Segala sesuatu yang menyebabkan adanya hukum taklifi disebut wad'i apabila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Sebab merupakan sesuatu yang tampak untuk dijadikan tanda adanya hukum. Syarat sesuatu yang padanya tergantung suatu hukum disebut syarat. Mani. Pengertian mani secara bahasa artinya penghalang. Adapun menurut istilah adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai penghalang bagi adanya hukum. Sah atau sihah yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara', yaitu terpenuhinya sebab syarat dan tidak ada mani. Batal adalah butalan adalah terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan. Azimah merupakan hukum syara'. Rukhsah secara bahasa yaitu ringan dan mudah. Adanya rukhsah karena adanya uzur yang syar'i. Pengertian dari mahkum fi. Definisi mahkum fi. Definisi dari mahkum fi yaitu perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum Islam. Mahkum fi harus memenuhi syarat-syarat berikut. Taklif merupakan hal yang mungkin terjadi karena tidak ada taklif terhadap perbuatan yang mustahil. Taklif tersebut dapat dibedakan dan dari perbuatan-perbuatan lainnya supaya atau ditentukannya terhadap perbuatan tersebut. Mahkum Allah. Mahkum alaih adalah nama lain dari mukallaf. Adapun definisi mahkum alaih menurut ulama ushul fikih adalah yang perbuatannya dikenai perintah atau tuntutan Allah Ta'ala. Halangan awarid ahliyah al-ada. Ulama ushul menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang berubah disebabkan karena hal-hal berikut. 1. Awarid asamawiyah. 2. Awarid al-muktasabah. Dampak dari halangan aliyah al-ada sebagai berikut.
Seseorang akan kehilangan ahliyah al-ada sepenuhnya jika ia gila dan pingsan. Mengurangi ahliyah al-ada seseorang karena itulah ketika dia menjalankan sesuatu sesuai syariat, tidak ada dampak apapun di luar orang yang telah disebutkan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.